Hari ini saya akan menjelaskan ya teori setengah kopling yang antara menunggu getar dan atau gas dulu. Nah, saya tidak menyalahkan teori yang menunggu getar dulu ya. Namun pada kenyataannya para pemula ini malah bingung biasanya kalau menunggu getar. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa pemula ini malah bingung ketika menggunakan teori ditanjakan dan menunggu mesin getar sehingga mesin tidak mundur. Nah, oke, di sini saya sering menggunakan metode yang gas dulu ya, gas dulu, dan nanti saya akan menyebutkan beberapa kelemahan ketika kita menunggu getar ya. Untuk pertama, memang saya menerapkan metode getar dulu ya, tapi tidak pakai gas untuk pemula. Caranya seperti ini untuk pemula. Ini dimasukkan, misalnya mau jalan ya, masukkan gigi 1 dulu dan jalan. Ketika jalan seperti ini, jangan pakai gas dulu ya, jangan pakai gas. Saya anjurkan untuk pertama jangan pakai gas dulu, tapi dilepas saja pelan-pelan. Nah, ketika getar ditahan. Ini segini cepat nggak apa-apa pertama. Namun ketika mau fase rilis, pas getar segini ditahan dan melepasnya lebih pelan, tidak secepat awalan ini. Pas mau habis segini, ini lebih pelan sekali agar mobil jalannya halus ya, smooth ya. Nah, itu untuk latihan pertama saja teman-teman. Jadi seperti ini, saya masukkan gigi 1 ya, ini kopling, kemudian dilepas pelan-pelan, lama-lama jalan. Nah, pas getar atau geremet pelan gini ditahan dulu koplingnya dan ngelepasnya tambah pelan ya. Nah, ini teori getar yang saya pakai. Namun ketika ditanjakan, saya tidak memakai teori itu karena ada beberapa kelemahannya. Kelemahan teori getar ini seperti ini teman-teman ya. Misalnya saya di jalan sepi oke ya, oke aja kita di jalan sepi. Misalnya seperti ini, kita nunggu getar dulu, masih kerasa getarnya. Namun ketika kita di lampu merah di jalan raya, kita merasakan getar mobil itu nggak kerasa, tahu-tahu sudah kegedean getarnya dan mati. Nah, itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua ya, misalnya kita start stop di lampu merah yang agak nanjak. Nah, kita nggak sempat nunggu getar itu, nggak sempat. Maksud saya seperti ini. Misalnya mau jalan, kalau ditanjakan kan seperti ini. Kalau teori saya seperti ini. Nah, berhenti jalan. Jadi isi gas dulu baru kopling nyusul. Namun kalau menunggu getar dia akan seperti ini. Getar baru digas. Berhenti, getar dulu, getar belum ya, baru digas. Nah, itu saya rasa untuk pemula malah menambah lama latihannya, menambah tidak bisa. Yang saya maksudkan harusnya latihan itu 90% orang jalan itu gas dulu teman-teman, tidak menunggu getar dulu. Coba aja bisa teman-teman cross check ya, yang mengemudi itu gas dulu atau nunggu getar dulu. Nah, untuk pemula yang menerapkan getar dulu baru digas itu malah tidak bisa, soalnya malah semakin lama harusnya kaki itu belajar ngegas secara cepat, ini malah tambah bingung karena mikir ini udah getar belum, kaki kiri yang mikir. Terus sudah getar baru digas, gasnya masih lama lagi, lemot lagi naiknya. Nah, itu dua kekurangannya di situ yang menurut saya pahami ya. Saya tidak, namun saya di sini saya tegaskan lagi ya, tidak menyalahkan teori itu. Teori itu saya pakai, namun ketika pertama kali menjalankan mobil ya, biar aman,
caranya seperti itu. Ketika di lapangan datar, saya pakai caranya ya masukkan di gigi 1 dan tinggal dilepas aja persnelengnya, maksudnya kuplingnya pelan-pelan sampai getar, ditahan. Nah, ditahan baru jalan. Namun setelah itu sudah lupakan, teori itu tidak penting. Itu cuma ngenalin aja kaki kiri biar kenal ke kopling itu seberapa ngelepasnya, terus pas udah rilis itu seberapa pelannya naiknya. Nah, di situ cuma kenalan di situ aja. Setelah itu mah kalau menerapkan itu terus malah akan terganggu, menambah konsentrasi yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Malah nunggu getar dulu. Nah, ini mikir ya, nambah pikiran itu. Baru kaki kanan pindah dari rem ke gas. Nah, itu yang saya temui sih, saya temui kebanyakan seperti itu. Mas, kalau ditanjakan jangan nunggu getar dulu. Caranya seperti ini aja. Nah, ini posisi kaki kanan ngerem ya, posisi kiri kopling full ditanjakan. Ini diangkat sedikit namun jangan sampai getar, kemudian baru pindah ke rem. Maaf, dari rem pindah ke gas dan kopling diangkat agar rilisnya tidak terlalu jauh. Nah, kalau dari full gini kan ngejar posisi rilis koplingnya, ini posisi getarnya jauh, kejauhan. Namun ini dilepas sedikit dulu, jangan sampai getar, kemudian injek gas, dari rem ke gas, dan kopling menyusul dilepas. Nah, seperti itu teman-teman cara melatih kopling menurut versi saya ya. Jadi teman-teman yang mau menerapkan getar, it's okay, boleh, saya tidak melarang. Namun menurut saya karena berbagai hal ya, dua kekurangan tadi, dan mayoritas orang mengemudi itu digas dulu, tidak menunggu getar ya. Makanya lebih baik teman-teman belajarnya yang teori gas naik dulu baru kopling dilepas. Untuk masalah keamanan ini tetap aman asalkan kopling tidak dilepas secara tiba-tiba ya. Gas tidak terlalu gede ya. Ini memang butuh latihan. Karena nanti walaupun teman-teman belajar yang teknik getar itu, lama-lama juga akan menerapkan yang teknik mau nggak mau tetap belajar yang gas dulu. Gas naik baru kopling dilepas. Itu pasti. Oke teman-teman, seperti ini ya. Sampai sini tutorial getar. Tutorial getaran jiwa. Semoga menghibur dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.